Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizik Apdiansyah, NPM 222 170055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya yang ada di alam semesta kita. Yang pertama, sistem tata surya. Apa sih tata surya itu? Nah, sebelum kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari sistem tata surya, mari kita lihat video sejarah dari tata surya kita. Bagaimana terbentuknya tata surya. Ini merupakan ledakan paling terang dan terkuat dalam sejarah alam semesta kita. Semesta kita pernah mengalami ledakan terdahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan besar atau Big Bang ini telah jadi titik awalnya dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah, kemudian dingin menjadi materi. Lalu, materi ini membentuk masa depan alam semesta kita, termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel serupa yang telah muncul pada saat Big Bang. Oke lah, lompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Nebula ini akan jadi tata surya kita. Di dalamnya cuma ada sekumpulan debu, batu, dan bongkahan es kosmik. Gelombang kejut supernova dari berbagai arah mulai mendorong materi ke pusat yang sama, layaknya gelombang laut. Kemudian, semua materinya mulai menyusut di sekitar pusat gravitasi dan menjadi satu bongkahan besar. Serpihan yang tertarik ke dalamnya semakin banyak dan akhirnya menekan kuat titik pusatnya hingga terjadi reaksi nuklir. Naikin tekanannya dikit, kemudian muncul cahaya. Matahari kita pun mulai tercipta. 4,5. Nah, di tata surya kita yang pertama ada pusat tata surya yaitu matahari. Nah, matahari ini adalah segumpal bola bercahaya api yang memiliki ukuran yang sangat besar. Matahari juga dapat disebut sebagai bintang. Penyebutan bintang untuk matahari dikarenakan bintang merupakan pusat suatu sistem tata surya. Matahari adalah pusat gugusan tata surya. Jadi matahari ini adalah benda paling besar di tata surya kita dan dia merupakan pusat dari tata surya kita. Karena ini matahari juga bisa disebut bintang karena bintang itu merupakan pusat dari suatu sistem tata surya. Nah, ini untuk overview-nya mulai dari diameter memiliki 1,4 juta kilometer. Nah, sebelum ke planet lain, eh, planet-planet yang ada di tata surya kita dibagi menjadi dua. Ada terestrial dan ada raksasa gas. Terestrial itu merupakan planet yang materialnya berasal dari batu-batuan, sedangkan raksasa gas atau Jovian itu berasal dari gas. Nah, yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Maksud saya planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, Merkurius atau Utarid merupakan planet terkecil di tata surya sekaligus terdekat dari matahari. Merkurius ini adalah planet berbatu, sama seperti Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius tidak memiliki atmosfer dan tidak pula memiliki bulan dan cincin. Jadi Merkurius ini merupakan planet yang sama seperti kita, berasal dari material batuan, dan Merkurius ini tidak memiliki atmosfer sama sekali dan tidak mempunyai bulan ataupun cincin. Nah, yang selanjutnya ada planet Venus, planet terpanas. Nah, ini Venus adalah planet kedua yang terdekat dari matahari dan tetangga terdekat dari planet kita. Mirip dalam struktur dan ukurannya dengan bumi, Venus berputar perlahan ke arah yang berlawanan dari kebanyakan planet dan rotasinya sangat lambat. Selanjutnya ada planet Bumi, adalah planet yang kita tinggali saat ini. Bumi adalah salah satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya.
Bumi adalah planet ketiga dari Matahari setelah Merkurius dan Venus. Eh, Planet Bumi memiliki kehidupan karena Bumi memiliki oksigen dan atmosfer yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup, dan mikroorganisme yang dulunya hanya mikroorganisme, mereka berevolusi menjadi eh, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars ini adalah planet merah dan yang paling dekat dengan Bumi. Planet Mars ini planet keempat dari Matahari di dan planet ini terkecil kedua di sistem tata surya. Mars merupakan planet terestrial yang dingin dengan lapisan es kutub berisi air beku dan karbon dioksida. Mars dikenal sebagai planet merah karena ia eh, terbuat dari besi di tanahnya, dan Mars memiliki bulatan kecil. Nama mereka adalah Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada planet Jupiter, planet paling besar di tata surya kita. Jupiter ini bisa dikatakan planet kelima dari matahari kita, dan sejauh ini planet terbesar di tata surya kita, 2 kali lebih besar dari semua planet lain yang digabungkan. Planet Jupiter ini adalah raksasa gas dan memiliki permukaan padat, tetapi mungkin memiliki inti dalam yang kokoh seukuran yang ada di bumi. Jadi planet ini adalah segumpalan gas yang menyatu dan membentuk planet sebesar ini. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan sebuah planet dalam anggota tata surya kita yang dikenal sebagai planet bercincin dan sebagai planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari menyebabkan Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Ini planet Saturnus ini eh, cincin yang ada di sampingnya itu bukan cincin adalah, tapi asteroid atau batu-batuan yang terus berotasi melingkari planet Saturnus ini. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus adalah raksasa es karena Uranus ini adalah planet ketujuh dari matahari di sistem tata surya kita. Jadi karena planet ini jauh dari matahari sehingga planet ini menjadi sangat dingin, dan planet ini ketiga terbesar di tata surya kita. Planet ini juga terbuat dari es, gas, dan logam cair. Selanjutnya ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini adalah planet ke-8 dari pengertian matahari sehingga membuatnya menjadi yang paling jauh di tata surya. Neptunus gelap, dingin, dan sangat berangin. Ini adalah planet terakhir di tata surya kita. Jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding jarak bumi ke matahari. Ini planet paling dingin dan sangat berangin karena planet ini memiliki jarak yang sangat jauh sekali dari matahari dan jaraknya bisa 30 kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Nah, yang pertama, komet. Komet itu benda tata surya yang tersusun dari gas beku, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Komet ini merupakan kumpulan es dan debu yang telah membeku karena menjauh dari matahari. Sehingga semakin jauh jaraknya dengan matahari, maka es dan debu tersebut semakin membeku hingga membentuk ekor komet. Jadi, ekor komet akan semakin panjang ketika bergerak semakin jauh dengan matahari.
Nah, komet ini adalah salah satu benda yang ada di tata surya kita. Dia memiliki ciri khas yaitu seperti ada ekor di belakangnya. Yang kedua ada asteroid. Asteroid ini adalah benda langit berukuran yang lebih kecil dibanding planet, namun lebih besar dari meteorit. Umumnya ada dalam bagian tata surya. Ada jutaan asteroid dalam sistem tata surya dan diperkirakan merupakan sisa planet yang hancur. Mayoritas asteroid yang telah teridentifikasi mengorbit sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Selanjutnya ada meteorit. Meteorit ini adalah batu-batu angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Meteorit ini terbentuk dari benturan dari antara asteroid yang mengorbit matahari di sabuk asteroid yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Ketika dua atau lebih asteroid bertabrakan, benturannya akan menghasilkan puing-puing kecil dan rapuh. Jadi meteorit ini adalah batu-batuan yang ada di luar angkasa. Mereka itu berukuran kecil dan melayang-layang. Meteorit ini terbentuk akibat dari adanya tabrakan material-material yang ada di luar angkasa. Nah, apa sih perbedaan meteor sama meteorit? Meteorit ini jika suatu benda itu masih berada di luar angkasa, sedangkan meteor eh, benda itu sudah mulai masuk ke atmosfer bumi. Untuk meteorit, meteorit itu benda luar angkasa yang sudah sampai di permukaan bumi. Yang selanjutnya ada satelit. Satelit itu terbagi menjadi dua bagian. Ada satelit buatan dan satelit alami. Untuk satelit alami itu seperti contohnya di planet kita ada bulan. Nah, untuk satelit buatan kita ada di luar angkasa yang mengorbit ke planet bumi seperti satelit yang digunakan untuk eh, penginderaan jauh atau citra satelit yang kita gunakan saat ini untuk melihat kondisi bumi dari kejauhan. Mungkin mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.